Halo WhatsApp bro, piye kabar itu ya Mas Bro? Kembali bersama saya Reva Cuek. Dina iki aku pan cerita. Iki Pak garap. Iki garapan GrabCar ya. GrabCar tapi nang jero ruangan. GrabCar nang jero ruangan. Nah, iki kesempatan karo Mas Andre IVW ya lah. Anu mumpung lagi ora sibuk lah. Ora sibuk. Tapi malah cara janjinan ya Pak? Orang janjinan loh ya. Kalau saya pada kemarin. Kalau pada ora janjinan. Abu-abu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita caki misuh-misuh lah. Misuh-misuh kepriwe. Karo menghadapi dunia ini sing gila ini ya. Oh iya. Terlalu banyak orang baper kayak. Oh iya agamanya apa Pak? Agamanya iki. Wis pindah agama apa urung kira-kira? Yo kira-kira kan iki jarene anak agama anyar ya. Jarene anak agama anyar, agama Eriking ya. Terus Tuhane Eriking. Terus jarene kitab suci ini buku manuale ya kue. Jadi kayak kue anak agama anyar kudu kamene nyong, kudu kamene nyong. Tapi cari anak agama anyar. Ya kue agama Eriking. Sing pas videone jenengan ya. Iya, sing videone nyong kae namong komen. Eriking itu sudah seperti agama, bagaikan Tuhan bagi kami ya gitu. Itu tapi sebut saja oknum ya. Oknum. Ora kabeh pengguna Eriking kayak gue lah. Paling gue ya ana sing komen nang ampun su badan Pak kayane. Su badan apa su apa ngerti. Apa Su badan apa su cuaca kali ini ya orang ngerti nyong. Sih. Kadang suhu artinya apa sih Pak? Biyen aku ora ngerti kuwi. Suhu nek nang kene ana sing jenenge suhu ong, ya. Suhu ong kuwi dukun. Kuwi dukun, biasa suhu ong kuwi tukang nambani wong. Wong lara dadi mari, wong mari dadi lara, kuwi jenenge suhu. Terus iki tanggapane karo wong baper kaya priye iki Pak? Wong baper sing ndi? Sing biasane dek apa ngomong iki, tapi karena terasa kesinggung iki lho. Kesinggung dalam hal apa? Nek memang kita menyinggung, awake dhewe nyinggung hal sing bersangkutan dengan jeneng seseorang, nama baik seseorang, nama baik komunitas ya wajar tersinggung. Tapi yang tidak bersangkutan dengan itu, apa maning Kak menyinggung kasarane kayak wingi sing ana kasus viral kae si emak gila njuru kaki Eriking, terus broron nendang Eriking. Ya tersinggung sekang ndi wong kaya motor-motore dewek. Yamaha ngetokna motor ditinggu. Wis dituku untuk masal. Nek wis dinggo wis dituku konsumen iku arep nendang, arep bakar, arep memuja-muja pun ya monggo. Ya ngono kuwe. Kecuali nek Yamaha kowe motor khusus prototipe. Nah, kowe mungkin ora nrimo ora apa-apa. Tapi wong Yamaha ne be menang-menang sing sebagai pabrik be menang-menang baik, kak malah liyane sing gari nganggo pada yang ubres. Ora bener iki, Kak. Ya terus sing nang jenengan gawe video akeh kowe cokan ana wong baper maneh ora selene. PCX terakhir PCX ya sing. Terakhir nyok dibabri PCX, nyok tancem oknum PCX. Oknum PCX. Ana oknum PCX nganti dhek duwe ya screenshot-e duwe. Nah, engko ditampilna ya. Dadi nyok kan ngunekna PCX, anggo bahasa Jawa ya. Ora apa-apa bahasa Jawa kowe men. Nyok ngunekna PCX bahwa PCX iki motor lemot ya kan, motor ora ana tenagane, motor plastik. Lah ana wong baper ora nrima. Itu menyinggung PCX, Bang, menyinggung komunitas PCX. Lah wong nyong menyinggung komunitas ora Kak, nyong kan ngunek motor e. Iki mobil nyong ya, mobil nyong tak juruk-juruk tak tendang-tendang yang ini ora apa-apa mbok ke. Ya ora apa-apa mbok. Ke. Iki mobil nyong Suzuki ya. Ana sing baper. Teko. Nyong anu Suzuki tak tendang-tendang, baper tekan mrene nyong anu Suzuki. Iki Suzuki Swift ya. Komunitas Suzuki Swift baper ora mobile tak di tendang-tendang tak totok-totok tarak-tarak. Nah, ngono kuwi. Nah, begitu juga sing wingi PCX motor-motore nyong ya, motor-motore nyong apa baper. Iya kan? Ya memang nyatane nyong tuku motor ya bebas arep tak jegurna sawah, arep tak bakar, arep tak lepokna palonten ya ora apa-apa Kak. Kayak ngono kuwi. Lah kaya wong metu ge sapake. Ardo ora bener ge dadi backlight. Wis ora apa-apa wis lah. Ya ki nggo bahasa Jawa bae lah, men sing nggo bahasa Indonesia ora pada ngerti ndais iki. Ya nggo enetek lah melas. Malas ora duwe editor kok. Ya kuwi selain PCX apa maneh, Mbak? Sing dinganu baper sak liyane PCX. Ya ora ana sih dilalah sing pas nyong wingi menghujat Eriking dewek. Dilalah ora ana wong baper sih ya. Mungkin ya alhamdulillah ya. Ya baper apa hujat motore dewek Kak. Iya kan Vespa nyong yang Vespa lemot, rongsok sampah.
Eric King ya rongsokan besi tua sampah nggo ngapa. Iya kan. Sing tak hujan motore dewek, iya kan. Ya bro nek motor-motor Erika motore bater-bater nyong ora ngerti. Ya sih, jane motore nyong ya lemot elek, besi tua karaten. Nah, ya kuwe. Wis kuwi tok sing paling baper sing pas menghujat PCX yo. Sing sak liyane ora ana. Eric King dilalah ora tau ana inbox sih. Inbox nyong aman. Paling aman. Bisnis lah ya. Nah, inbox bisnis. Apa nih harap inbox arep ajak ngopi ya mrene, ora apa ngopi bawah ora apa-apa, Starbucks ora apa-apa. Tapi nek Starbucks ora ana nang Wonosobo. Paling cepak nang Magelang. Nek Starbucks nang Magelang. Ya paling angkringan nang ini, kopi bawah. Terus ngerasa ora kayak nek wong baper kayak wanine mung kroyokan tok. Ya, kerasa. Wanine nang medsos. Nang medsos dan ketika di medsos itu ternyata sing baper kowe kok malah salah. Nah, kowe ternyata yang lain tidak ada yang menemani, seperti kasusnya Bro Ron ya, yang ngata-ngatain Bro Ron sampai ngancam-ngancam bakar ruko, sampai ngancam-ngancam istrinya, sampai dan segalanya. Itu kan hanya keyboard warrior di medsos ya, itu sendirian. Dan ketika ngadepin seseorang seperti Bro Ron juga ternyata tidak ada yang nemenin, tidak ada yang menyupport gitu loh. Itu padahal ya itulah saya bilang jarimu adalah harimaumu. Intinya seperti itu ya. Perkembang zaman sih berarti pepatah mbiyen yang mulutmu harimaumu. Jadi kemajuan teknologi jempolmu. Jempolmu. Ngetik kan aku jempol aku keyboard kayak ya, keyboard Android kayak ya. Kayak sentuh. Kayak kue. Kayaknya bahaya ya nek misalnya wong baper kowe bentuk. Nah, asal bisa-bisa malah sing ngeritik malah dikira nih. Menghina. Biasanya kan wong baper kereta yang bedakna apa ya omongan positif kritik apik apa hanya baper membabi buta. Nah gue nek baper sing membabi buta kan sing kayak mau gue sing nganti ngunek-ngunek perseorangan, nganti ngunek-ngunek keluargane menuju ke arah langsung ke orang yang dituju, mengancam lah intinya ya, mengancam bahwa dia akan dibacok, dia akan dibakar rumahnya, terus sampai menawar istrinya segini. Nah itu kan itu baper yang tidak masuk akal ya. Itu baper yang membahayakan, justru akan merugikan dirimu sendiri yang baper itu. Itu loh. Termasuk itu apa itu kritikan pengancaman. Itu udah pengancaman. Itu udah bukan kritikan tapi sudah kriminal. Ya kayak kowe yo ora ngerti hukum ya ngerti lah. Sidik-sidik ngerti pokoknya. Ya bukan salah ya dibenerna. Wong baper duwe kena asau sing takon. Kirane duwe kurang salah bahaya biasane lho. Nek wong baper tapi duwe kena asau. Jangan misalkan ya tar malah ngene nambir tarik ada itu bisa kita. Oh, nek yang ngono kuwi padahal kritikannya bener ya. Bener. Intinya kritikannya tidak menyinggung seseorang tapi mengkritik tentang pekerjaan kita kurang beres. Intinya seperti itu ya, mungkin gitu. Ya itu bahaya sih kalau ada orang baper yang seperti itu, bahaya. Itu kuwi ora kancane sing baperan. Nyong sing kanca baperan kayak ngono alhamdulillah ora ana. Kalau misal tongkrongan biasanya nek wong baperan nang tongkrongan ki paling didowi biasanya. Ya ora ana sih. Nang tongkrongan pun ya cah motor, cah Vespa, cah king ora ana sing baperan. Ora ana. Kancane nyong dilalah alhamdulillah ora ana sing baperan. Sehat kabeh intine normal kabeh lah. Walaupun dolokna ya wis genah. Dasaran gloweh ya. Gloweh ngerti ora? Bercanda. Ngono kuwi ngleweh nyandain. Wong baper males ngancani wong. Tapi juga aku ya tahu ya, mau gawe video. Misalkan jenengan sing gawe video nih. Jenengan gawe video ngene si A. Aku ngomong maring si A nek apa? Aku ora nyinggung maring jenengane, cuma maring si A tapi si A. Ora nyinggung jenenge intine. Aku kan si A gawe video, jenengan gawe maring video si A. Terus aku ngomongin videonya si A, tapi orang nyinggung mungkin ini, tapi bareng isi ceritanya gitu. Ya terus malah kayak sih nggak terima jaluk apa ketemu nang ngapa coba jaluk apa ya kayak orang terima gitu. Kayak orang terima. Ya, padahal video gue kira nyinggung maring jenengane. Deki komennya yang si A ya. Yang si A, terus kira terima kini bacotan gue siapa gitu. Kan bacotan bareng si A tuh bareng kini nih. Dikiranya ngomong bacot maring ini kena sing ora terima gitu. Terus wis royokan, Pak. Sana wong 5 itu ya. 5 royokan ya ngono. Mulane aku ngerasa wong baper kawan ini mung kroyokan tok. Wong baper bener lah, wong nek ora kak usuk-usuk kesenggung. Berarti nek kesenggung rumangsa. Misalkan rumangsa punya ora apa-apa, hooh pura ngono Pak. Nek misalkan hooh ya
lakoni ora apa-apa, lakoni ora kae. Guru mangsa kaya ngono apa ora maksudnya ngono lho. Nah, kuwi. Ya nek guru mangsa dideleng sit ngono lho waktu dideleng. Salah ora ngono, nek salah ya wis ben bae. Nek bener ya wis padha bae lah apa sih wong paling kaya ngono tok, ya kan. Intinya nek baper ki intine aja berlebihan lah. Aja berlebihan banget lah. Aja Jangan terlalu bocah cilik banget. Ben bae nang dunia ki, nang dunia media sosial, dunia maya, dunia nyata ki mesti ana wong serik, mesti ana wong seneng, ngono lho. Nah, ya tak omong ya, nek arep niteni wong, ya kuwi niteni ki ya. Nek niteni awake dewek selalu nginget-inget keburukan kita kepada orang lain. Tapi selalu melupakan kebaikan kepada orang lain. Tapi nek dhewek arep niteni wong liya, dhewek kudu nginget kebaikan orang itu kepada kita dan selalu melupakan keburukan orang itu kepada kita. Kuwe wis ben bae. Dilalah ana wong nyinggung dhek pun ya wis ben bae. Ora apa-apa kaya ngono kuwe. Tuh bagi tundasmu. Padahal ya urung mesti ana wong nyinggung sih, bukan ming perasaane sampean tok kan. Nah, kuwe ming perasaan tok padahal kuwe tok ning digawe baper seolah-olah kayak ngolok nanyong. Nah, kayak ngolok nanyong. Padahal ya ora. Terus misal wong mikir ngutak bae, misalkan ya Pak, aku ngomong Mas Andre kuwi bencong. Padahal ya nek jenengan orang rasa bencong ya menang bae. Ya menang bae lah. Ngomong waras itu bencong. Misalkan nyong waras pun ya, misalkan nyong bencong pun ya ora apa-apa kan. Ya nyong bencong. Nyatane bencong lah apa sih ngono lho. Misalkan kayak kowe kan orang mungkin merubah kepribadiannya. Mas Andre bencong. Ih, apa iya sih? Kayak kan orang mungkin kan. Kowe be dengan catatan nek is nganti nyebut nama lo ya. Tapi nek misalkan orang nyebut nama kan aneh nek baper. Nah, kuwi. Nyebut nama ora. Ujug-ujug sampean baper kan. Baper kan di wong disebut namane be ora. Nah, kayak kowe. Kan wingi bagiannya kan apa pi sing ranking kae kan komunitas oknum baperan ya. Tapi nek Vespa wis tahu apa urung baper iki. Apakah nek misale Vespa dilakukan nek dilakukan penendangan ya tetap ada beberapa oknum yang baper tapi tidak sampai untuk klarifikasi intinya ya. Tidak sampai menghujat fisik, menghujat yang yang hujatan kriminal itu tidak. Tetap ada oknum baper di dalam sebuah komunitas itu pasti ada. Intinya pasti ada. Tapi intinya kalau kemarin Vespa ada yang dicemplungin di sawah, bukan saya yang nyemplung sawah maksudnya ya. Kalau saya yang nyemplung sawah itu memang kecelakaan. Tapi memang ada yang sengaja mencemplungkan Vespa ke sawah, ya tidak ada yang disuruh klarifikasi. Ada itu kalau nggak salah pakai Vespa PTS, dia mencemplungkan Vespanya ke sawah terus naik motor KLX kalau tidak salah. Tapi ya cuma hujatan biasa. Itu loh, nggak sampai persekusi intinya, nggak sampai menyuruh orang yang menceburkan Vespa itu untuk untuk klarifikasi atau dipersekusi untuk permintaan maaf itu nggak sampai ya, intinya seperti itu. Berarti wong hiburan lah ya. Hiburan, Pemikirannya oke sekedar hiburan. Hiburan. Yang jadi permasalahan kan kok gendah motor-motore dewek tuku anggo duit dewek. Kenapa kon suruh klarifikasi dipersekusi untuk permintaan maaf? Nah, lah apa hubungannya masalah iki kowe? Nyok tuku ya iki nyok tuku barang ya, tuku barang Eric King harus bakar bukan ben nyong sih karepe nyong ta ya ibaratnya kayak ngono kuwi ibaratnya, kecuali jangan menyamakan loh ya, intinya sekarang jangan menyamakan sebuah benda motor Eric King dengan sebuah kayak bendera agama atau Tuhan. Itu udah beda konsep ya. Benda adalah benda yang kita miliki. Sedangkan kalau bendera itu kan lambang negara kita, ya kan, agama, keyakinan kita yang patut dihargai, ya kan. Terus apalagi misalkan apa kitab suci ya itu juga pedoman kita kan. Nah, itu kan udah beda. Lah emangnya Eric King itu jadi pedoman. Nah, itu kan Eric King itu jadi keyakinan. Nah, anehnya kan kayak gitu. Makanya kemarin ada yang ngaku Eric King bagaikan Tuhan, Eric King bagaikan agama. Itu kan siriknya keterlaluan. Itu oknum abnormal we. Siriknya keterlaluan. Sirik we. Waduh. Musyrik. Sirik ya nek ya. Sirik.
Jadi konsepnya beda ya, jangan membandingkan sebuah bendera negara, sebuah kitab suci agama, atau mungkin presiden suatu negara, jangan dibandingkan. Memang kalau kayak bendera itu hanya sebuah barang ya kan, bendera, tapi kan itu simbol negara kita gitu loh, benderanya itu. Walaupun warnanya loro tok merah putih, walaupun warnanya dua merah putih itu, tapi itu memperebutkannya itu memperebutkannya itu susah. Lah, sekarang untuk memperebutkan Eri King rebutan apa? Dancok. Duit-duit tuku nang dealer Yamaha mbiyen sih. Duit tuku tok ya. Eri King itu dulu pertama keluar harganya sekitar 4 juta, 5 juta, duit 5 juta zaman biyen lo ya. Zaman biyen anyar ya wis tuku. Itu walaupun secara misalkan secara gampang bendera juga bisa beli kan ya, 10.000, 20.000 bisa dapat bendera ya. Tapi konsepnya enggak seperti itu. Konsepnya orang kayak ngono. Ya, bendera memang ada sejarahnya, historisnya, dan memang itu apa, lambang apa simbol? Lambang itu ya. Nek bendera apa? Ya bendera ya, lambang negara lah, Pancasila. Dasar negara ini. Nek bendera inilah bendera negara kita intinya gitu. Jangan disamakan dengan sebuah benda mati. Eri King apalagi ya bendera juga benda mati sebenarnya, tapi konsepnya udah beda ini. Ya kalian tahu lah pastilah konsepnya udah beda. Nek pelajaran PPKN kayak minggat. Minggat kantin wala. Jadi kemarin kan kenapa saya bilang seperti ini, ada yang menyamakan seperti itu gitu loh. Jadi ada hate comment, ada kolom komentar, ibaratkan bendera kita diinjak-injak, bendera kita ditendang. Itu sama saja dengan ketika Eri King diinjak-injak, ya itu kamu berarti menyamakan Eri King dengan sebuah bendera Indonesia. Ya itu kamu yang salah. Kamu bertindak kejahatan kalau seperti itu, ya kan? Itu kamu menyamakan Eri King dengan bendera Indonesia. Itu salah. Kalau bisa diproses itu bisa. Karena kamu sudah berpikir seperti itu, sudah membenderakan Eri King menjadi bendera negara. Orang beda konsepnya atau beda jauh konsepnya jauh. Ingat, yang diinjak itu Eri King loh ya, bukan bendera. Bukan bendera Indonesia, apalagi bendera komunitasmu loh ya, bukan. Kecuali kalau yang ditendang, dibakar itu bendera komunitas Eri King. Misalkan taruh kata ada orang yang membakar bendera komunitas YRKI, Yamaha Eri King Indonesia, atau misalkan kalau di Wonosobo King Club ya, KNC atau Kiwo King Wonosobo, nah lambang Kiwo itu dibakar itu yang kejahatannya. Itu udah tidak terima di dalam komunitas tersebut, nggak apa-apa. Lah wong yang ditendang aja Eri King motornya dewek. Itu. Iki kene sing baperan wong udah nganggur ya. Nganggur. Nek wong sing akeh pahal kene ora kober ngono. Ya ora kober lah. Temenan ya. Wong nek sing pahal luru duit ora bakal kober luru ya. Kober sumpah. Ora pernah aneh. Ngasih gumun kadang wong ngasih komen dawa buat ki wong anu pengangguran apa kepriwe. Oh, men nganti dawa temen ya. Kober-kober ya. Aduh. Aneh lah pokoknya lah. Ya intinya itu ya. Jadi konsep bendera itu beda, konsep ketuhanan, konsep keagamaan, konsep kekitab sucian itu juga beda dengan apa yang ada di Eri King kemarin. Intinya ya, bolehlah kalian oknum-oknum abnormal menuhankan Eri King, monggo silakan. Itu barang-barangmu kok, ya kan? Tapi juga jangan melarang kalau ada orang lain yang membakar Eri King gitu. Tapi jelas Eri King dewek. Eri King dewek. Kalau kamu mau menuhankan Eri King ya yang dituhankan Eri Kingmu sendiri. Jangan punya orang lain, belum tentu orang lain senang dituhankan Eri Kingnya. Eri Kingku dituhankan sama kamu, tak jecek tak culek matane. Eri Kingnya yang dewek kok dituhankan karo wong liya, ora oleh kok. Ya gue kayaknya ora siap karo keberadaan internet cara aku sih, Pak. Apa? Indonesia ini. Indonesia ya, karo nganu demokrasi. Pemahamannya kurang, literasinya kurang gitu. Ya, urung siap banget lah, urung siap banget. Jadi tingkat kebaperannya gen dhuwur intine. Jadi ya siji kuwe gara-gara internet, gara-gara kita demokrasi bebas iki bisa menyuarakan suara, tapi kadang suara yang diserukan itu kadang salah ngono maksudnya. Ya kuwi sing suara yang diserukan itu kadang malah bernada ancaman ngono lho. Nah, kuwi salah. Nek suara yang diserukan bernada protes, kritik, oke, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau ancaman itu salah, apalagi kalau kebaperan, nah itu salah. Baper yang menjurus ke arah
ancaman. Nah, itu salah. Ancaman gitu kan kriminal misalnya. Kriminal. Patah di kan wis ngancam. Nah, itu ancaman apalagi sampai menghujat fisik ya, misalkan fisik. Body shaming. Nah, itu udah jangan ya. Apa warna kulit ya ras wajah gitu. Jangan kalau itu udah jangan. Pokoknya ya jangan yang mengandung sara. Ya. Suku, agama, ras dan antar golongan itu jangan intinya. Tanpa persetujuan ya mungkin sih anggar ngolok-olokan persetujuan barang-barang orang masalah ya. Orang masalah. Persetujuan apa? Ya misalkan aku ngerosting jenengan ya, kan. Ya wis ku monggo ya kan. Oh, di roasting. Ya, kan. Di roasting tidak. Ya ora apa-apa atas persetujuan yang di roasting, ora masalah kedua belah pihak. Memang di sana persetujuan yo enggak ngenyek dikit. Ya, misalkan. Intinya kalau mau merosting diri sendiri atas persetujuan kedua belah pihak ya nggak apa-apa. Pendapat juga di menjelek-jelekan kadang salah juga ya. Pendapat orang mesti menjelek-jelekan. Ya kadang perbandingan banyak. Ini mending milih Vario ketimbang RE King soalnya pendapatnya Vario lebih irit, bagasinya ambek. Terus RE King lebih boros gini-gini. Oleh kan? Oleh. Pendapat diri sendiri kan. Pendapat diri sendiri itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan berarti sifatnya apa ya? Subjektif apa objektif sih? Iya subjektif. Sifatnya subjektif ya. Kita berhak memilih kan dan bisa memberikan pendapat tentang barang yang kita inginkan. Nah gitu loh. Karena saya memilih Vario lebih bagasinya gede, mungkin lebih irit, lebih gampang dipegang gitu ya. Nah gitu loh. Dan kenapa saya tidak memilih RE King ya? Mungkin RE King boros, tidak ada bagasinya. Nah itu nggak apa-apa sih masalah. Kalau kayak gitu sebenarnya. Tapi kadang apa gumune wae dengan finansial lho. Wah, wong bara mampu sing nang video jenengan. Oh. Kadang konyole kan. Ini bilang bos sing tentang motor tua nggak mampu beli lebih baik apa daripada 1 juta per bulan, lebih baik motor tua daripada 1 juta per bulan. Nah, gini. Belum tentu orang mesti wong orang duwe motor tua, orang duwe duit karena motor tua mahal. Orang mesti motor tua mahal ki karena ulah para maklar ya. Karo ulah wong sugih-sugih. Ya, wong sugih-sugih sing memang duwe duit temenan, nggo menaikkan harga jual. Nah, kan bati. Karena nyong wong sugih duwe jeneng yo arep tuku motor apa wae pira tak dol pira wae bisa gelem sing nampani. Nah, kowe untuk kepentingan pribadi, oknum-oknum seperti itu. Jadi harga motor tua itu sebenarnya tidak mahal. Sebenarnya tidak mahal. Yang bikin mahal itu adalah harga gorengannya. Harga gorengannya adalah harga yang tadi itu. Yang ada oknum-oknum menjual belikan motor tua dengan harga tinggi demi kepentingan pribadi itu sebenarnya. Dan bukan berarti jika motor tua itu memang udah mahal lantas iri bilang bos mahal nggak mampu beli. Belum tentu itu motor uang kita maksudnya kan mau kita belanjakan mau beli motor apapun kan bebas ya kan nggak tentu. Saya punya uang 100 juta pengen beli RE King kan belum tentu. Bisa aja malah pilih Beat, pilih Vario yang lebih berguna kasarannya ya. Iya kan sama-sama fungsinya ya, sama-sama fungsinya berkendara kan, otomotif kan gitu. Fungsi sing kembar siji kabeh kendaraan kan siji, mengantarkan ke tempat tujuan gitu kan. Iya, mengantarkan ke tempat tujuannya gitu. Tujuannya siji. Jadi kalau masalah iri bilang bos karena motor RE King mahal, karena motor Vespa mahal, itu belum tentu orang nggak punya duit untuk beli ya, belum tentu. Karena itu hobi. Memang benar-benar nggak suka RE King, lebih pilih GSX bisa, lebih pilih Ninja bisa karena memang seneng Ninja. Dan padahal menyamaratakan kon kudu sing ora duwe RE King lantas orang mampu beli ora goblok ya kan. Sing ora duwe Vespa lantas orang mampu beli Vespa ya goblok. Pokoknya kan kesenangan wong. Yo pengen Ninja yo tuku Ninja kak. Nyep iki Ninja tuku RE King ya salah jurusan. Nyong pengen Ninja tuku RE King ya kok goblok padha wae ya kan. Terus nyong pengen Vespa tuku RE King ya goblok. Sing dipingini. Ngono kuwe goblok kayak. Kalau ada oknum yang bilang seperti itu kurang wawasan. Iri tanda tak mampu. Enggak mampu beli karena RE King mahal, kurang wawasan. Itu oknum goblok yang bilang enggak gitu. Kadang ngomong iki marai kebutuhan. Itu orang-orang yang seperti itu yang bikin solidaritas dari sebuah komunitas itu sendiri yang bikin jelek. Ya. Itu orang-orang seperti itu. Gara-gara wong siji sing kena imbasé kabeh. Apa ora mikir ngutek kowe.
Ya wong kesenengan, genah nyong senenge R15. Kok tuku iki mah ora gelem. Begitu juga sebaliknya, nyong seneng ki kok tuku R15 ya ora gelem. Prigit ta kaya ngono. Iritan tak mampu tak culek matane nek ngomong nang ngarepe nyong yakin. Oh, jaran dukan be unek-unek ditokno we. Nek nyong unek-uneke akeh sih jane nek nggo motor. Nek motor itu untuk motornya ya, bukan komunitasnya. Beda ya untuk motor. Untuk motor itu ya tetap berhubungan dengan perorangan juga, individu ya, dengan individu. Jadi nek kayak motor, penyuka motor, hobi motor itu intinya semua itu ada kelemahan dan kelebihan. Baik secara motornya itu sendiri maupun individu pemiliknya. Intinya seperti itu ya. Intinya ya seperti itu, bahwa kalau hobi sebuah motor atau kendaraan apapun atau apapun itu hobinya, ya karena memang si owner individu tersebut memang seneng dengan motor itu gitu loh, bukan karena harganya murah atau harganya mahal, itu memang seneng gitu loh. Dan apapun kelemahan motor itu kalau udah seneng ya urusan, seneng menerima kekurangannya gitu loh. Tapi biasanya nih aku ya sebagai wong ya menerima kekurangan dingin tapi kelebihannya. Nah, anggaplah kelebihan itu sebagai bonus ya. Dan ingat loh ya, kita sebagai sebuah individu atau apapun itu sebutannya ya, untuk masalah individu, misalkan diri kita sendiri, itu kita bukan mengakui loh ya, tapi diakui orang lain. Nah. Begitu juga dengan motor. Motor harus diakui orang lain, bukan kita sendiri yang mengakui, bukan motor itu yang mengakui gitu loh. Jangan kita yang mengakui bahwa motor kita itu kenceng, jangan. Harus ada orang lain yang mengakui gitu loh. Harusnya jangan self claiming, itu mengakui diri sendiri kabeh wong iso goblok. Tapi kalau diakui orang lain itu enggak semuanya bisa. Itu perspektifnya wong beda-beda. Bagi wong 150 mungkin kencang, bagi wong 150 opo. Bagi orang lain sebagian seperti yang sudah sering saya bilang di video-video yang lalu ya, saya akan sering menohok pengguna 150 cc 4 tak. Mungkin bagi yang lain pengguna itu udah kenceng. Tapi bagi saya belum kenceng gitu loh. 150 cc standar pabrik loh ya, saya ngomongnya standar pabrik. Mungkin bagi saya belum kenceng gitu. Saya lebih menganggap kencengnya itu mungkin 110 cc 2 tak. Nah, misalkan kayak gitu, atau 125 cc 2 tak. Saya lebih menganggap kenceng yang itu daripada yang 150 cc 4 tak. Nah, perspektif orang itu beda-beda. Mungkin bagi kalian pengguna 4 tak 150 cc motormu udah paling kencang, tapi bagi saya belum gitu. Begitu juga mungkin orang lain menganggap 110 cc 2 tak lemot. Tapi ya itu bagi kalian orang lain, tapi bagi saya udah kencang begitu. Makanya tidak boleh memaksakan kehendak, intinya ya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi berpendapat boleh, tapi harus didasari ini. Kalau tentang motor, kalau udah main bore up ya tergantung isi dompet, ya kan. Mau bore up berapapun, 4 tak, 2 tak, urusanmu itu udah kesenangan. Karena ada yang memaksa kesenangan wong sih. Ya. Kadang misalnya aku seneng iki, aku seneng kae dipadukna ya dikono padha ora mungkin. Angel. Seperti user Vespa ya, user Vespa selalu mengakui Vespanya kura-kura. Selalu mengakui Vespanya mogokan, selalu mengakui Vespanya rongsok, ekstrim, sampahan, gembelan. Itu yang diakui yang jelek-jelek. Kelebihannya biar orang lain yang menilai. Itu kalau user Vespa kayak gitu. Jangan kayak user tetangga. Ya, user tetangga malah mengakui kelebihannya, nggak pernah bisa menerima kekurangannya. Itu tidak patut dicontoh. Kalau saya bilang sebagai skuteris Vespa, contohlah skuteris Vespa, dia selalu mengakui kejelekannya sendiri, tapi tidak pernah mengakui kebaikannya. Intinya seperti itu ya. Kalau user tetangga, kebanyakan yang self claiming ya, malah mengakui diri sendiri yang bagus-bagus. Itu. Ya mohon maaf ya, ini user Vespa saya sebut ya, karena saya sebagai skuteris juga saya sudah memang tahu gitu ya, memang dalemannya itu seperti apa kan ya. Memang saya selalu mau Vespa saya mogokan intinya gitu loh. Dan kebanyakan user Vespa, skuteris Vespa pasti mengakuinya. Mesti Vespa kayak mogok. Pasti kayak mau. Dan itu tidak malu diakui keburukan kita, itu jangan malu. Gitu loh. Ini walaupun mogokan tapi sekali media akeh sing teko ya. Akeh sing teko biasanya kayak ngono.
Nah iki misalnya jenengan kan Vespa iki ada misalnya ana perkumpulan Vespa karo motovlog bersamaan milih sing endi? Nek dilala anak sing bersamaan, nyok tetep pilih sing Vespa. Dilala anak perkumpulan permotovlog karo perkumpulan Vespa, dilala acarane bareng ya. Ada sebuah acara bareng gubruk di waktu yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Saya tetap milih ke Vespa dulu. Tetap kalau saya masih membesarkan diri jati diri nang Vespa ya Pak. Karena saya memang lebih suka ke situnya gitu loh. Berarti pancen nang Vespa kayak ora pandang umur juga ya Pak. Ora pandang umur. Padahal ana sing kebagiman sing piro 70 tahun. 70 tahun bagiman ya kayak cah nom bae mok ya. Kayak Nyong juga Inspira ya kayak cah nom bae. Ya juga pantakon ngapa gelem mengayomi bocah kaya Nyong ya Pak. Ya ora apa-apa lah apa sih. Ya biasanya kan ana musim itu lah. Lah sesuai dengan ana slogan Vespa, satu Vespa berjuta saudara ya wis kabeh. Kabeh dirangkul. Kabeh dirangkul. Sing gelem lho, kene ora tau maksa lho ya. Barang ora gelem dirangkul ya wis ben ya kayak kowe. Ora usah dipaksa. Ora peduli enom, cewek, wong edan apa-apa, ora urusan sing penting gelem bersaudara ya wis ora apa-apa. Kayak kowe penake kaya ngono. Nah, untuk bisa menjadi hal seperti itu kan kalian pasti sering lihat ya di media sosial ngopinya kurang kental, touringnya kurang jauh. Itu benar sebenarnya. Ada betulnya ya kalau kalian sudah sering touring, udah sering pergi ya bukan touring hanya touring naik mobil atau naik motor ya. Intinya kalian sering bepergian entah itu naik bis, angkot atau apa, sering bepergian jauh dan kenal dengan semua suku bangsa di Indonesia, mungkin wawasan kalian akan bertambah. Itu penting banget masalahnya. Ya kayak pentingnya nang sekolahan kan itu di lapangan banyak kan mengenalkan nang jebol iki lho ini ya nang sekolahannya ana itu di lapangan terus SMK ke ana PKL kayak ngono kuwi mengenalkan dunia iki mengenal dunia luar ya walaupun rong spirit tapi kan wis nang ancang-ancang jadi kalau memang touring ada yang bilang bukan touringnya yang jauh tapi persaudaraan itu bullshit bullshit. Untuk mencari persaudaraan, untuk mencari jati diri, kudu ngalami munggah medune gunung, jegur kali. Ya touring adoh kuwe. Jadi persaudaraan iki bullshit ya. Nek misalkan kita jalan jangan apa kan ana sing ngomong muni. Apa jenenge? Jangan pandang touring jauhnya, tapi kenalah persaudaraannya. Ora BTW. Touring dekat, kalian belum merasakan bagaimana susahnya ketika mogok jauh sana sini. Intinya, iya kan? Kayak wong ora kenal maneh. Iya kan? Karena misalkan touring dekat hanya 100 kilo Wonosobo Jogja. Iya kan? Itu touring enteng, kalian udah bilang touring. Itu kalau misalkan kalian mogok itu masih gampang. Saya dari Wonosobo mau ke Jogja 2 jam. Mogok di jalan di Magelang, di Secang masih gampang, nggak bingung. Itu belum bisa dianggap sebagai saudara, belum bisa dianggap mencari saudara karena kita masih dekat rumah. Coba kalian benar-benar merasakan persaudaraan sejati yang benar-benar jauh banget dari rumah. Itu seperti apa ketika kalian mengalami hal kehabisan uang, bensin enteng, jatuh seperti yang saya kemarin itu di Pare-Pare. Gimana coba? Jatuh posisinya sendiri. Itu baru kalian kerasa. Kita itu butuh saudara. Itu memang dibutuhkan ketika jauh. Tapi ketika saya kan pernah nyungsep di Selendo itu ya dekat dengan Wonosobo. Saya nggak butuh memang ya karena deket kok. Itu kan kayak gitu kasarannya kayak gitu loh ya. Kasarnya kayak gitu. Jadi kalau memang untuk mencari persaudaraan memang saya benar harus jauh. Harus yang jauh. Jadi bukannya mencari persaudaraan tapi mencari pengalaman dan wawasan. Intinya seperti itu. Kalau kita mainnya hanya seputar komplekan tempat San Mori ke Starbucks komplek itu sedulur Kang di dobol. Intinya pengalaman semakin jauh kita kemana maka semakin banyak pengalaman yang akan kita dapatkan. Jadi kalau ada yang bilang persaudaraan itu bukan dihitung dari berapa jauh touring kita, itu bullshit, itu salah. Tetap dihitung karena bukan berarti kita mencari persaudaraan itu, tapi kita mencari wawasan intinya ya, mencari wawasan dan dari wawasan itu untuk menambah persaudaraan. Bagaimana kita mengenal karakter orang, ya kan? Orang lain, tradisi orang lain, budaya orang lain. Nah, itu bagaimana kita harus menghargai mereka perbedaan. Nah, itu kalau nggak touring jauh ya nggak bisa.
Nah, setelah kalian bisa mengenal perbedaan itu, baru kalian mendapatkan wawasan, dan wawasan itu bisa diajukan untuk mencari persaudaraan, ya kan? Sekarang gini, misalkan saya belum pernah keluar, saya komplek di sini Mangklong Sari rumah saya. Begitu jelas saya keluar, bingung dan mencari saudara matamu. Saya tuh juk touring terus saya touring ke Jogja, saya mogok. Lah saudara matamu ora ono saudara wong tau metu ora kok. Nah ngono lho. Ya ngono kuwi tadi. Metu kan men goyak sedulur ya. Ya itu semakin jauh kita touring, semakin jauh kita pergi, semakin banyak kita mendapatkan saudara dan wawasan intinya. Oke. Jadi tetap kalau persaudaraan dihitung dari seberapa jauh perjalananmu. Intinya seperti itu. Biar ngerti apa perbedaan nang kene karo nang kanah ya kan. Nang Jawa karo nang luar Jawa ngono apa nang NTT ndi ngono, semuanya sebenarnya sama. Orang Indonesia itu pada dasarnya sama semua. Ramah-ramah itu yang pasti ya. Jadi pasti itu ramah-ramah selama kita bepergian, yang penting niat kita itu baik. Niat kita kan baik ya untuk melihat Indonesia ya. Untuk menjelajah Indonesia dengan baik ya. Selama kita punya misi kebaikan, maksudnya niat kita baik. Ya, insya Allah nggak ada apapun yang ada di jalan. Karena semua orang Indonesia itu ramah-ramah. Kata orang Makassar kasar-kasar. Ya. Kata orang Bugis kasar-kasar, orang NTT kasar-kasar. Tapi nyatanya baik-baik semua. Nggak kenal pun. Tetap mengayomi ya. Tetap mengayomi kita, legowo gitu loh. Mungkin saya ngomongnya itu kepangan omongan sosmed mungkin. Nah itu kepangan omongan sosmed. Yang membedakan itu adalah logat bahasa. Memang kalau orang NTT itu kan logat dialek bahasanya itu kan keras. Mana? Dari mana saja. Nah, keras itu ya. Tapi itu hanya luarnya logatnya, tapi artinya luar biasa. Ya. Itu begitu juga dengan orang Makassar, orang Sulawesi, orang Bugis ya. Itu sama. Kadang logat bahasanya susah kita mengerti, tapi baik. Maksudnya baik gitu loh, artinya baik. Semuanya intinya pada dasarnya orang Indonesia itu ramah semua. Ditanya pun nggak kenal menjawab, ya kan? Semisal orang ngerti ya ngomong orang ngerti. Orang ngerti ya orang ngerti gitu. Intinya sama lah, semua orang Indonesia itu ramah-ramah semua, baik-baik semua. Perbedaan suku bangsa kita itu hanya perbedaan di namanya saja, tapi tetap semuanya itu baik, ya kan? Masalah Mas Andre ngomong iki kan wis ngalami dhewe. Wis ngalami dhewe. Orang nguyak. Banyak kok. Kalau saya mau ceritakan semua pengalaman touring saya, itu enggak habis 1 jam di video ini. Kapan-kapan akan saya bikinin aja podcast yang benar-benar podcast yang nanti ruangannya tunggu jadi dulu. Ini sementara masih di dalam mobil untuk menanggulangi suara kedap suara biar suara dari luar itu tidak kedengaran. Karena ini saya berada di pinggir jalan kan. Nah, nanti kalau udah ada ruangan tersendiri akan saya ceritakan semuanya, jadi biar lengkap. Intinya kalau mencari persaudaraan harus sengaja dingin, biar kalian mengenal karakter orang, mengenal wawasan budaya. Kalau ada orang bilang mencari persaudaraan tidak perlu jauh-jauh touringnya, bullshit, celek gatel we ora. Ngomong bae wong kuper. Ngomong bae wong kuper mencari pembelaan diri, ya ngono. Tetap mencari wawasan dan persaudaraan itu harus jauh kalian. Harus jauh dan harus ngopinya kental, bener-bener kental. Biar kalian tahu. Iki biasane wong touring ming Jogja, sing banyak ming Jogja wis diomong touring itu rit. Iya, sekarang Banjar ming Jogja, sekarang Wonosobo ming Jogja. Itu riding sebenarnya ya. Touring. Itu riding bukan touring. Ya boleh lah dianggap touring enggak apa-apa monggo. Anggapane kok touring tapi enggak pengen touring. Touring riding kadang itu hanya berkendara ke Jogja. Manasi motor. Manasi motor sebenarnya. Ya mungkin bagi mereka ya itu. Ya mungkin bagi mereka yang mungkin belum pernah udah jauh. Tapi percayalah kalau kalian ingin cari saudara dan wawasan harus benar-benar kalian melihat Indonesia dulu, baru kalian akan bisa mempunyai pikiran terbuka. Saya jamin kalau kalian udah jauh nggak ada kata baper di otak kalian. Bener, nggak ada kata baper. Wawasannya diluaskan di situ. Wawasannya diluaskan di situ, orang bakal baper wis. Nek paling wawasannya gen seputar komunitas itu, seputar lingkunganmu, ya wis baper dike. Ngomong apa maning nganti dolanan media sosial, baper wis kowe. Media sosial ki sifatnya luas lho ya. Media sosial sifatnya luas, padahal lingkupe dhewe nang dunia nyata ki nang kono. Ha, kowe lho. Samudra tapi nang kene tok ae gitu. Nah, media sosial itu lingkupnya kan luas, seluruh dunia global. Padahal dikit dolane nang dunia nyata kene lingkup nang kene sacret.
ora kuat uteke dadine baper wonge. Makane gedek nandingi. gedek nandange lingkupe iki ya dolan kuwe, dolane arep ngangkot ya kena nunggang Honda kena nunggang motor kena. Pelaku ya kena. Longmas. Ora apa-apa, ya ngono kuwe. Waduh. Nah kayak pas dong apa? Persaudaraan pas dong sing jenengan alami pas lagi nang pare-pare kayak tiba ya. Heeh. Kowe apa sing dilakukan pertama kali? Sing tak lakukan pertama kali nyong nginggirna Honda ngurusi awake dewek. Nyong ora mede-mede. Ora mede-mede. Memang nyong mede-mede tapi engko. Jadi pertama pas saya jatuh nang pare-pare, pas nyong tiba nang pare-pare, pertama nginggirna Honda, menyelamatkan awake dewek ning nginggirna Honda, beresi luka kan ana luka nang tangan ya, orang go sarung tangan. Kayak beresi sedilit, wis lepar gue dandani Honda. Terus lagi selamat dandani Honda gue, lagi wae nyong njaluk pertolongan kancane nyong. Sing nang Pak Yus kalau nek ora salah. Pak Om Yus di Kabupaten Baru. Nah, Pak Yus, saya saat ini jatuh Pak Yus, saya butuh kayak perban. Nah, 3K lah ya. Ya, saya jatuh butuh kayak perban kan saya kebetulan nggak bawa P3K dan tangan saya itu kan berdarah banget. Sampai akhirnya kain lap aja buat sumpel tapi saya butuh perban dan betadine. Nah, memang butuh emergensi gitu loh, saya baru mede-mede itu saja. Tapi alhamdulillah waktu itu pas itu ada pertolongan anak aerok berhenti nolongin saya mengganti ban ya, karena kan saya masih terluka ya, ganti ban sendiri kan susah, pakai tangan satu kan susah, saya di sini kan nggak bisa pegang pun susah banget, orang seret lah. Akhirnya ada anak aerok datang nolongin saya ganti ban ya, terima kasih buat siapapun itu ya, orang ngerti jenenge tapi ngerti wonge. Dari komunitas aerok pokoknya top lah waktu itu. Dan saya nggak mede-mede loh itu loh ya, nggak mede-mede di Facebook, di media sosial atau apa. Saya kontak satu orang, saya butuh pertolongan, saya jatuh, butuh obat, itu aja. Ben gue nambah pengalaman. Nah itu kalau sing dilawat dewekan jenengan termasuk kendel. Nah iya. Orang ketemu Mas Budi Busang pas dulu. Urung. Seperti itu ya. Coba bagaimana? Kalau dari Wonosobo ke Jogja jatuh diesel itu mah udah biasa. Tinggal aja motornya tinggal pulang, beres ya kan. Coba kalau di jauh gimana? Luar pulau mana? Kalian ngatasinya itulah baru kalian mencari wawasan dan mencari persaudaraan, jati diri. Itu mau kalian mainannya internet lingkup dunia, pengalaman kalian di dunia ta sak ngene iki. Jempol sithik, jentik, putek, baper tok ini. Pengangguran mana kita? Pengangguran mana? Ngetek dawa-dawa. Ngomong ngetek dawa-dawa kober gitu. Kecuali nek misalnya hiburan apa ngewe kredit lah mending. Kredit kan pekerjaan, ngetek dawa kan pekerjaan, dibayar orang ngetek dawa kan. Konyol. Wis paling kowe tok di Pak wis mantan suwi iki. Wis ki aku bae. Wis ki bae lah. Wis cukup mantan plong ki wong baper-baper mantan udak-udake ditokna. Ini jenengan ana sing ditokna maneh ora? Ora, nek nyok sing tak tokne ya kowe tok. Intine men ora baper ya kalian harus pergi jauh. Dolan. Terserah kalian mau pakai apa terserah. Kalian harus melihat keindahan alam Indonesia dulu aja, harus jauh. Benar itu, harus kalian pergi jauh kalian untuk menambah wawasan dan untuk mengurangi kebaperan, intinya seperti itu ya. Percaya saja. Jangan mainannya hanya lingkup sekitar 2 jam perjalanan, 3 jam perjalanan hanya itu belum menambah wawasan. Ya mungkin iya udah menambah tapi masih dikit banget. Wawasan kalian, pengalaman kalian masih dikit banget kalau gitu. Yang jauh sekalian mengenal suku budaya bangsa kita, baru kalian bisa tahu. Dan kalau ada kejadian di medsos yang gimana mau guyu tok aire kalau kalian udah nggak baper, udah kemana-mana, wawasan kalian tinggi, ada kejadian apapun di medsos guyu. Temenan guyu itu ya kayak sing ke stereotip orang ke Makassar jadi kasar-kasar mengan lu itu stereotip kan ya. Nyatanya saya di sana sendirian malam-malam loh ya. 2 kali di Makassar saya turun dari pelabuhan malam-malam terus loh, jam 12 terus. Tuh ya biasa, aman gitu loh. Itu stereotip yang dari luar. Kan kalau kalian lihatnya kan pasti di mana kan ya kan kebanyakan ada di Makassar itu apa itu pembegalan atau apa perampokan apa-apa ternyata yang saya alami di sana jauh dari hal itu gitu loh. Ternyata baik-baik, nggak ada apapun dan baik-baik semua itu. Cuma digoreng media kan. Iya, itu ada semacam gorengan dari media gitu. Untung biar kayak traffic ya.
traffic sarinya ya, media itu Kayak sing traffic. baku hantam gue kayak traffic. Iya, baku hantam itu juga traffic. Traffic, Masa iya. tiap hari kejadian di Bekasi, Jakarta ada baku hantam? Kalau kalian pikir coba, setiap kalian bikin konten, baku hantam ada di Jakarta, di Bekasi tiap. Nanti Ya Jakarta sebagai Jabodetabek lah. ya Jabodetabek lah ya. Konten yang diupload seputar baku hantam, begal, perampokan. Abentino man. Setiap hari ada konten itu diupload. Apa kalian mikir? Ya kan itu demi keuntungan kalian, konten kalian, tapi justru kalian mencemarkan nama baik Jabodetabek. Nah, Iya kan? Panjang mikirnya Jangka panjangnya kalian kalau kesannya, di Jakarta tiap hari ada begal. Itu berdasarkan dari mana? Nah ini saya lihat video di YouTube ini tiap hari upload Begal berantem kabeh. terus begal kabeh. Nah, dancok lah, apa itu nggak mempengaruhi mental generasi kita yang akan datang atau mental orang luar yang Nah, gue- mau berwisata ke sini kan? Iya, Ini gitu pada kan. wedi. Nah, pada peti kesannya Jabodetabek begal tok rawan kesini. begal, padahal itu sebenarnya settingan kan. Nah gitu loh, itu settingan, tapi nggak bilang kalau settingan. Nah, itu jadi stereotipnya itu justru kalian sendiri yang membangun. Stereotip orang jelek itu justru kalian sendiri yang membangun. Kayak stereotip Eric King ya. Eric King itu motor benda mati, dan tidak semua pengguna Eric King itu arogan. Tapi justru stereotip Orang-orang. Eric King jadi arogan itu justru karena orang-orang yang seperti itu, oknum-oknum itu gitu loh. Jadi kesannya Eric King justru Eric King arogan, padahal tidak semuanya. kabeh, iya. Itu. Begitu juga dengan Jabodetabek itu, ketika kalian mengupload konten yang berbau barbar, begal, berantem, itu kesannya gila di Jakarta tiap hari ada begal. Iya kan? Kesannya seperti itu. Stereotipnya udah, wah Jakarta rawan, Jabodetabek rawan, jangan ke sana. Apa sing ndai sapa Jal? Nah, Ya kesan lokal pribumi dadi lokal pribunya jadi marah lah itu. marah kena jeleknya gitu. Mikir, makanya kalau bikin apa-apa itu harus mikir gitu loh. Jangan asal naikkan traffic, jangan asal akeh. demi cuan pribadi, jangan. Saya bisa seperti itu, bisa nih pol, Gampang, gampang terus pol, tapi saya nggak mau. Usah dijaki jare, Pak. Sering ya dibikin pura-pura begal, pura-pura berantem, sering banget, tapi saya tolak mentah-mentah. Dan aku sering dicari ngas moh. Soalnya batirku juga ada sing kayak Nah, baku soalnya kan hantam. saya mikirnya kalau Wonosobo saya bikin konten begal ya, settingan, padahal begal settingan ya. Tiap hari saya bikin konten seperti itu. Kan orang datang ke Wonosobo takut. Isinya begal tok. Kan ditonton di semua orang, jangan ke Wonosobo isinya begal semua. Apa orang dais? Yang dirugikan masyarakat Wonosobo, jadi sepi kan. Harusnya banyak pelancong wisata ke Dieng kemana ke Wonosobo, sepi karena takut begal. Nah itu mikirnya harus panjang. Jangan Masa untuk depan, jangan lucu. untuk kepentingan pribadi. Nih, mikir mikir. Wis enteng baterai ini. Wes, Ora baterai iki apa? Lighting ini petang ya. Ya wis, petang. ditutup ae. Ya wis tutup ae. Ya wis iki matur nuwun banget ya Pak ya gelem gawe unek-unek. siap. Baterai gawe unek-unek. Aku malah seneng nek unek-uneke keplong apa ketokna walaupun sing nonton sithik ya. Ora apa-apa. Ora apa bodoh amat aku mak. Amat aja gak bodoh. Amat aja enggak bodoh. Kayak kesempatan langka ya, mungkin kesempatannya ngemben bisa ana maning gitu lah. Ya bar touring lah ya. Bar touring lah ya. Ceritanya pengalamannya. Oke, Sasro, mungkin sekian video dari Reva Cuek. Saya Reva Cuek pamit. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, dan jika kalian menyukai video di sini jangan lupa di like, share, komen, dan